duduk kudanya. Beda dengan Abdullah bin Mas'ud yang perawakannya kecil, sehingga ketika naik ketika manjat kurma, ya, tentu dengan perawakan yang kecil manjat kurmanya lincah, ya. Tapi para sahabat pada tertawa, ya. Tertawa apa? Karena betisnya tidak standar, ya, tidak standar orang-orang Arab pada umumnya, ya, orang Arab besar-besar. Ini Abdullah bin Mas'ud betisnya mungkin kayak betisnya orang Asia gitu, ya. Sehingga ketika Rasulullah melihat para sahabat menertawakannya, ya, maka Rasulullah menegur para sahabat, ya, kalian menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud, ya, ya. Ketahuilah, katanya, ya, kaki Abdullah bin Mas'ud itu, ya, lebih berat di sisi Allah, ya, timbangannya dibanding dengan gunung Uhud yang kamu lihat ini, ya. Gunung Uhud ada berapa juta ton, ya. Hanya Allah yang tahu, ya. Ya. Kaki Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud itu, ya. Mengapa demikian? Ya, salah satunya karena kecintaan Abdullah bin Mas'ud terhadap Al-Quran, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa Al-Quran adalah sarana yang paling mudah dan terjangkau bagi orang beriman untuk menghasilkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya. Bukankah Rasulullah menyatakan 10 ayat yang kamu baca di dalam Qiyamul Lail itu berarti kamu disebut oleh Allah sebagai orang yang selalu berzikir, 100 ayat disebut oleh Allah sebagai orang yang banyak beribadah, 1000 ayat Allah menilai Anda sebagai orang yang muqantarin, yang memiliki pahala yang sangat besar, ya, atau mungkin kalau mau disebut unlimited gitu, ya, dari besarnya nggak terhitung lagi, ya. Ya, wajarlah jika Rasulullah menyebut Abdullah ibnu Mas'ud, kakinya saja, ya, belum bagian perutnya, belum kaki, belum kepalanya, ya, kakinya saja lebih berat dari gunung Uhud, ya. Ya, itulah kepribadian Abdullah bin Mas'ud yang insya Allah sudah menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang mencintai Al-Quran, ya. Maka dalam salah satu nasihatnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, jika kamu, ya, ingin melihat atau ingin mengetahui kadar cintamu terhadap Allah, ya, ya, lihatlah hubunganmu dengan Al-Quran, ya. Sehingga, ya, tidak mungkin manusia beriman yang cinta kepada Allah, yang merindukan perjumpaan dengan Allah, ya, sebagaimana dijelaskan di akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mendambakan perjumpaan dengan Allah, ya. Kenapa mendambakan? Ya, karena cintanya, ya. Suami yang mencintai istrinya, istri yang mencintai suaminya, pasti mendambakan ingin selalu ketemu, ya. Begitulah hamba yang mendambakan perjumpaan dengan Allah sudah pasti karena kecintaannya yang dalam
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan. Maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya agar ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh. Ya. Dan amal soleh yang paling terjangkau adalah tilawatul Quran. Karena membaca Al-Quran berarti membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Selain banyak amal soleh, harus menjaga dirinya agar tidak jatuh dalam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah Rasulullah menganjurkan agar kita banyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini merupakan ikrar dari orang-orang beriman bahwa dirinya ingin selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu juga kita dianjurkan agar bersih dari syirik, agar senantiasa berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jatuh ke dalam kemusyrikan yang saya sadari, dan aku minta ampun kepadamu dari bentuk syirik yang tidak saya sadari. Ya. Begitulah mengambil contoh dari kehidupan Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Oleh karena itu, tidaklah kita merasa nggak bersemangat, ya, apalagi nggak berminat, ya, nggak bersemangat, nggak menikmati, nggak terbahagiakan oleh Al-Quran. Ya. Tidak ada lain kecuali kita harus banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kok bisa-bisanya ada manusia yang tidak bisa menikmati, tidak bisa bahagia dengan kalamullah. Ya. Tidak ada lain yang dikhawatirkan adalah adanya kondisi seperti yang disebut oleh Allah di surat Al-An'am, wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Ya. Allah mengumpamakan orang yang banyak dosa seperti orang yang sedang menggendong beban yang berat di punggungnya. Ya. Bagaimana bisa lancar jalannya orang yang berjalan sambil menggendong beban yang berat di punggungnya. Wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Itulah kondisi manusia nanti di hari kiamat terhadap orang-orang yang tidak percaya terhadap hari akhirat. Ya. Maka inilah yang dikhawatirkan ketika kita tidak menikmati Al-Quran, kita bisa berada dalam sebuah indikasi, ya, di punggung ini banyak beban, dan beban itu tidak ada lain kecuali maksudnya adalah dosa. Ya. Karena ketika dosa disebut wizrun, ya, itu karena memiliki makna beban yang berat. Ya. Sehingga yang banyak dosanya berarti jiwanya terbebani oleh beban yang berat. Diajak tilawah susah, diajak beramal soleh susah, diajak berdakwah susah, diajak qiyamul lail susah, karena jiwanya terbebani oleh beban yang berat. Oleh karena itu kita saat beristighfar, ya, tidak saja dengan semata-mata agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi agar
dengan istighfar itu kita menjadi termotivasi untuk banyak beramal soleh karena jiwa menjadi ringan ya di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga insya Allah kalau kita memahami definisi tentang Al-Quran itu sudah cukup untuk menghasilkan rasa cinta terhadap Al-Quran sebagai kalamullah ya. Definisi Al-Quran kan terdiri dari berapa? Kurang lebih 5 poin ya. Pertama, kalamullah. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwa Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Yang ketiga, biwasitati Jibril, dibawa oleh Jibril. Yang keempat, al-muta'abbadu bitilawatihi ya. Ya. Membaca Al-Quran itu insya Allah ya, mau berkualitas tinggi mau berkualitas sedang ya, insya Allah dinilai beribadah, artinya ada pahalanya, ada keutamaan-keutamaannya ya. Ya. Yang kelima, al-mu'jizu ya, bi aqsari ayatihi ya. Yang memiliki daya mu'jizat, artinya tidak akan bisa ditiru oleh manusia ya. Hanya dengan surat yang terpendek saja ya. 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 Ya, jadi ada 5 poin terhadap definisi Al-Quran ini yang semuanya akan menggugah rasa cinta orang-orang beriman kepada Al-Quran ya. Jika kita rinci, pertama adalah kalamullah ya. Itu ucapan Allah ya. Dan salah satu kajian akidah itu bukan sekedar manusia itu percaya Allah itu ada, bukan sekedar percaya Allah itu misalnya Maha Esa ya. Tapi akidah orang beriman harus sampai kepada bagaimana agar aku bisa mencintai Allah ya. Bahkan agar manusia mau mencintai Allah, Allah sendiri menyebut dirinya sangat mencintai hambanya ya. Di surat Hud Allah berfirman, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ini meminjam perkataan Nabi Syuaib alaihissalam, salah seorang nabi yang dicontohkan oleh Al-Quran yang memiliki rasa cinta kepada Allah yang sangat dalam. Maka dia sebut bahwa salah satu sifat Allah adalah inna rabbi rahimu wadud ya. Sesungguhnya Tuhanku itu maha pengasih, maha luas rahmatnya, wadud, dan maha dalam ya, ya, cintanya ya, terhadap hamba-hambanya ya, terutama yang beriman, yang taat ya. Di ayat yang lain Allah menyebut dirinya wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid ya. Jadi kita malu kepada Allah jika kita tidak bisa mencintai Allah, padahal Allah ya, sangat mencintai hamba-hambanya ya. Maka jangan sampai ada kondisi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Allahnya ingin mencintai tapi kita ingin
menjaga jarak dengan Allah. Kita tidak ingin mendekat kepada Allah. Ya. Maka usahakan ya, kita pun ya, berusaha mencintai Allah sebagaimana Allah menyebut dirinya mencintai hamba-hambanya. Ya. Maka tidak ada sarana untuk mencintai Allah kecuali manusia itu harus banyak berinteraksi dengan Allah. Ya. Apakah dalam akwal, ya, berinteraksi dengan Allah yang sifatnya ucapan, ya, baca istighfar, baca tasbih, ya, ya, baca apa saja yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk banyak dibaca. Ya, begitu juga af'al atau a'mal, ya, berinteraksi dengan Allah dengan kegiatan-kegiatan, ya, salatnya, ya, siyamnya, ya, infaknya, sedekahnya, zakatnya, itu semua akan membangun kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu akwal yang diunggulkan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya. Siapa yang banyak bacaannya terhadap Al-Quran, maka dalam dirinya akan terus berkembang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jika kebiasaan ini insya Allah, ya, diterapkan kepada anak-anak kita yang masih bersih fitrahnya, ya, ya, maka ya, insya Allah kecintaannya kepada Allah lebih cepat, lebih besar, ya, karena ya, di masa kecil bisa jadi seorang anak belum mengenal, ya, belum mengenal ragam-ragam kemaksiatan, ragam-ragam kegiatan yang melupakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika diperkenalkan sejak dini, insya Allah menghasilkan kecintaan yang lebih dalam, ya, ya. Dan salah satu keutamaan yang paling, ya, utama di balik mencintai Allah dengan mencintai Al-Quran adalah kemustahilan manusia itu disiksa oleh Allah. Ya. Ya, manusia dengan manusia saja kalau saling mencintai, maka nggak mungkin salah satunya menyakiti. Ya, ya. Yang ada manusia dengan manusia yang saling mencintai akan berusaha ingin membahagiakan. Ya. Ya. Walillahil mathalul a'la. Ini bagi Allah sebuah perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Kalau manusia dengan manusia saja nggak mungkin menyakiti yang dicintai, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nggak mungkin, ya, Allah menyakiti hamba-hamba yang, ya, mencintai Allah dan Allah mencintai. Ya. Oleh karena itu di surat Al-Maidah, generasi yang saling mencintai antara manusia dengan Allah merupakan generasi yang dambaan di sisi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya. Ya, Allah akan menghadirkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akhlaknya adzillatin 'alal mu'minin, selalu tawadhu terhadap orang-orang beriman, a'izzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir, ya, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim, siap berjuang di jalan Allah, tidak takut terhadap orang-orang yang mencelanya. Ya.
Maka di ayat sebelumnya ya, masih di surat Al-Maidah ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani lah yang mengaku bahwa dirinya adalah kekasih-kasih Allah ya. Qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh ya. Yahudi dan Nasrani mengakunya kamilah putra-putra Allah ya. Dari kata putra aja pasti seharusnya dicintai ya. Dan kamilah ditegaskan lagi, kamilah kekasih-kekasih Allah ya. Entah dari mana mereka membuat pengakuan seperti itu ya. Sehingga tentu ini kejadiannya di zaman Rasulullah, pengakuan ini diumumkan di zaman Rasulullah. Maka Allah membantah ucapan mereka. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Ya. Kalau kalian memang dicintai oleh Allah, ya, bagaimana mungkin kalian nanti akan disiksa karena dosa-dosa kalian? Ya. Bahkan kalian itu kelompok manusia ya, biasa seperti manusia pada umumnya, bal antum basyarum mimman khalaq ya. Ya, maka dari ayat ini ya, secara implisitnya terfahami siapa yang dicintai oleh Allah nggak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saat Rasulullah melihat seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, ditanya oleh Rasulullah, ya wahai para sahabat, mungkinkah seorang ibu itu melemparkan bayinya ke kobaran api yang sedang menyala itu? Semua menjawab, nggak mungkin ya Rasulullah, nggak mungkin. Pasti ibu ini akan melindungi bayinya. Ya kenapa? Ya karena cintanya kepada bayinya. Ya sedikit pun jangan sampai ada ya, bahkan percikan api yang mengenai bayinya. Ya. Maka Rasulullah menjelaskan jika seorang ibu saja nggak mungkin membakar bayinya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Seorang ibu tidak mungkin membakar bayinya itu karena cinta, dan cinta itu karena setitik rahmat yang diberikan oleh Allah di hati seorang ibu itu. Ya. Setitik rahmat. Ya. Karena dalam hadis Allah katakan Allah itu punya 100 rahmat. Ya. Satu rahmat diturunkan ke dunia, disebar ke seluruh makhluk yang ada. Sehingga kalau ada seorang ibu nggak mungkin membakar bayinya, itu karena bagian satu rahmat itu yang diletakkan oleh Allah di hati ibu. Jika ada binatang nggak mungkin menginjak-injak bayinya, membunuh bayinya, itu juga karena diambil dari satu rahmat Allah yang diberikan kepada makhluk-makhluknya itu. Apakah ayamnya, apakah buayanya, apa saja, ya, binatang apa saja, kita bisa melihat betapa sayangnya induk-induk binatang itu kepada anak-anaknya. Bagaimana dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menjelaskan yang 99 itu saya tahan untuk diberikan kepada hamba-hambanya nanti di akhirat. Ya. Jadi lebih mustahil lagi. Ya. Dan Allah katakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu sangat luas, ya, sangat mencakup apa saja di alam semesta ini. Ya. Maka lebih mustahil lagi ya Allah menyiksa
hamba-hambanya yang telah dicintainya. Dan salah satu yang memicu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kedekatan kita dengan Allah, yang salah satunya dengan Al-Quran. Ya. Bahkan dengan Al-Quran ini, insya Allah manusia itu akan termotivasi melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Karena katakan kebaikan qiyamul lail dimotivasi oleh Al-Quran. Kebaikan jihad dimotivasi oleh Al-Quran. Kebaikan di balik birrul walidain dimotivasi oleh Al-Quran. Kebaikan berbuat baik kepada seluruh manusia, ya, dimotivasi oleh Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, istilah jihadan kabira, ya, jihad yang besar, ya, di surat Al-Furqan 52 itu, ya, ternyata bukan mengangkat senjata ataupun yang lain-lainnya. Ya. Jihad dan kabira di surat Al-Furqan itu adalah, ya, mendakwahkan Al-Quran ini kepada umat manusia. Ya. Itulah penjelasan dari Ibnu Abbas, fala tuta'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Ya, jangan kamu taati orang kafir ini dan jihadilah mereka, perangilah mereka dengan Al-Quran, maksudnya dengan mensosialisasikan, memperdengarkan, mengajarkan Al-Quran, sehingga berarti kamu telah melakukan jihadan kabira. Ya. Maka ketika dibahas kenapa disebut jihadan kabira, upaya mendakwahkan, mensosialisasikan, memperkenalkan isi Al-Quran ini, ya. Ya, karena semuanya berawal dari Al-Quran. Ya. Bahkan jihad qitali pun, ya, jika tidak menggunakan Al-Quran, ya, jika tidak disentuh oleh ruhul Quran, maka sangat rentan jihad itu akan mengalami penyimpangan orientasi. Ya. Apalagi jihad-jihad yang sifatnya lebih umum, apakah jihad siasi, jihad taklimi, jihad iktisadi, jika tidak tidak diwarnai oleh Al-Quran, ya, maka sangat dikhawatirkan kehilangan ruh jihadnya. Ya. Nah, itulah yang pertama yang bisa kita fahami, ya, baik proses agar kita mencintai Al-Quran, begitu juga agar kita bisa mendapat keutamaan mencintai Al-Quran, yang puncaknya adalah insya Allah manusia itu aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Ya. Ya, suara yang keluar, suara yang baik, dan tidak ada suara yang lebih baik, ya, daripada membaca Al-Quran atau berdakwah. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Ya. Ini akan Allah katakan akan naik ke atas langit. Ya. Akan naik ke atas langit. Ya. Kalau sudah naik gimana? Maka jadilah manusia itu lebih dikenal oleh Allah dan dikenal oleh penduduk langit, yaitu malaikat. Ya. Alangkah ruginya jika, ya, proses yang sangat mudah ini tidak menghasilkan kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya. Ya. Jadilah orang-orang yang selalu mengalami apa? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ya. Yang selalu mengeluarkan ucapan yang baik,
Salah satunya tilawatul Quran, ya, naik ke atas langit, tiap hari didengar oleh Allah, ya. Dan Allah sendiri menjelaskan, lallahu asyaddu udhunan minar rajuli hasanus sauti bil Quran. Allah itu sangat senang mendengar suara kumandang, suara-suara hambanya untuk Al-Quran, ya. Dan dari kalimat thayyib, dari ucapan-ucapan yang baik itu akan menghasilkan amal-amal soleh. Dan amal-amal soleh itulah yang akan mengangkat derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, boleh kita mengetahui, ya, artis mana yang katanya, ya, followernya katanya sampai 1 juta lebih, ya, ya. Dan ya, bahkan menjadi kebanggaan luar biasa, ya, ya. Kalau saya info-info seperti ini bisa menjadi satu mau'idhah, ya. Mau'idhahnya, nasihatnya adalah, ya, jika manusia dikenal oleh makhluk, ya, ya, begitu bangganya, ya, begitu mudahnya dia meraih rizki akibat popularitasnya, ya, yang setelah itu, ya, semua akan berakhir, ya. Mau berapa lama sih populer di sisi manusia, ya. Kalau dapat harta di balik itu, mau berapa banyak sih, ya. Apalagi populernya, ya, bukan karena karyanya, bukan karena kesolihannya, bukan karena, ya, amal-amal yang dibanggakan oleh Allah malaikatnya, ya. Ya, populernya hanya karena nyanyinya, karena musiknya, ya, mungkin karena parasnya dan lain sebagainya, yang semuanya akan berakhir, ya. Maka mengetahui hal-hal seperti itu harus bisa kita balik menjadi mau'idhah, ya. Ya, bagaimana dengan diri kita, ya. Ya, oke lah kalau nggak punya peluang menjadi populer di kalangan manusia, ya, tapi jangan sampai nggak populer di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak populer di sisi malaikat, ya. Kalau populer di sisi manusia saja, manusia bisa menghasilkan rezeki yang bisa bernilai ratusan juta, ya, ya. Ya. Gimana manusia yang populer di sisi Allah dan di sisi malaikatnya, ya, ya udah pasti, ya, bagi dirinya sangat berpeluang meraih rizki dalam bentuk pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan semuanya ini bermula dari cinta, ya. Bangunlah, ya, kebersamaan Al-Quran ini, ya, karena cinta, ya. Kalau karena pahala, insya Allah kita sudah paham, ya, sudah yakin, gak ragu, ya. Tapi, ya, dengan cinta, ya, ini, ya, mengambil perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi, ya. Ya, karena insya Allah ketika dengan cinta, ya, di balik cinta itu ada rindu, ya. Di balik cinta itu ada keinginan tidak berpisah, ya. Di balik cinta itu biasanya ada pengorbanan, ya. Maka begitu pentingnya cinta Allah, yang berarti cinta Al-Quran, Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku bisa mencintaimu, ya Allah, ya. Ya Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Aku ingin, berilah aku kecintaan, mencintai orang mencintaimu, ya. Maka siapa yang mencintai para sahabat, mencintai Abdullah bin Mas'ud, mencintai Khulafa Rasyidin, mencintai Ubay bin Ka'ab, tokoh-tokoh para sahabat di bidang Al-Quran, insya Allah gampang
mencintai Al-Qur'annya, ya. Wa kullu amalin yuqarribuni ila hubbik, dan berilah aku ya Allah segala aktivitas amal-amal soleh yang bisa mendekatkan diriku, ya, mencintaimu ya Allah, ya. Itulah insya Allah yang bisa kita pahami tentang cinta Allah, cinta Al-Quran, ya. Poin kedua adalah Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu juga menuntut kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan pentingnya, ya, keimanan kita kepada kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus juga atas dasar kecintaan, ya. Nggak cukup cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Cinta kepada Allah mengharuskan mengikuti Rasulullah, yang berarti harus mencintainya, ya. Rasulullah menegur Umar bin Al-Khattab yang mengatakan, ya, semua ini saya cintai ya Rasulullah, ya. Semua lebih saya cintai, ya, kecuali diriku. Artinya dirikulah yang nomor satu, yang paling saya cintai, ya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, la ya Umar, ya, belum benar iman yang seperti itu, ya. Ya. Maka kalau ingin benar, ya, kamu harus mencintai Allah, ya. Nomor satu mencintai Rasulullah, ya, mencintai Islam, ya, itu mengalahkan cintamu kepada dirimu, ya. Maka Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, sekarang Allah dan Rasulnya lebih saya cintai bahkan terhadap diriku sendiri, ya. Baru Rasulullah mengatakan, na'am ya Umar, ya, sekarang baru imanmu sudah betul, ya. Maka kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki konsekuensi yang sama, ya, yaitu tunjukkan bahwa kita juga mencintai wahyu Allah sebagaimana Rasulullah mencintai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Rasulullah punya kisah dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Kisah apa? Qiyamul Lail bersama Hudzaifah ibnul Yaman menghabiskan 3 surat terpanjang dalam Al-Quran, ya. Mustahil bisa menyelesaikan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa itu cuma karena hafalan. Mustahil cuma karena kekuatan, ya. Mustahil cuma karena peluang yang ada. Tapi dibalik itu semua karena cinta kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudzaifah yang saat itu termehek-mehek istilahnya. Aduh, kapan nih rukuknya ya? Kapan ini rukuknya ya? Ya, nggak taunya Rasulullah masih lanjut lagi, ya. Begitu sampai di akhir surat, nah sekarang ini mau rukuk ini. Nggak taunya Rasulullah lanjut lagi. Ya. Ternyata kuat sampai selesai 3 surat, ya. Kenapa? Ya tidak ada lain karena cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terutama dalam hal ini adalah, ya, surat Al-Furqan memang surat yang ada tema agak sedikit fokus, ya. Ya, bagaimana kita ketika mencintai Al-Quran, ya, juga harus ditunjukkan dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka di surat Al-Furqan ayat 30, ya, Rasulullah
Allah berfirman bahwa salah satu kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika melihat umatnya ini jauh dari Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya. Jadi sesungguhnya yang paling membahagiakan Rasulullah itu jika umat ini betul-betul kembali kepada Al-Quran. Ya. Ya. Silahkan kamu mencintai Rasulullah lewat apa? Ya, lewat peringatan Maulid Nabi misalnya, silahkan. Tapi tolong peringatan Maulid Nabi itu jadikan sarana untuk membina umat mencintai Al-Quran. Ya. Ya. Melalui apa? Melalui cinta habaib. Ya silahkan. Yang penting bagaimana ya proses itu mengantarkan kamu bisa mencintai Al-Quran. Ya. Karena jelas surat Al-Furqan ayat 30 ini ya, salah satu kesedihan Rasulullah adalah jika melihat umatnya menjauhi Al-Quran. Ya. Bahkan para ulama menginginkan ya, pendekatan atau kecintaan orang-orang beriman terhadap Al-Quran ini harus kecintaan yang syamil, ya. Kecintaan yang menyeluruh, yang integral, ya. Bukan sekedar cinta tilawahnya saja, ya. Ya, punya waktu misalnya 100%, 90%, bahkan mungkin 99% isinya tilawah semua. Ya. Ini kurang bisa memberi efek yang kuat terhadap ya, diri manusia itu dari Al-Quran. Harus dibagi. Ya. Punya waktu untuk Al-Quran berapa? 5 jam. Ya. Apa sejam tilawah, sejam tadabbur, sejam memahami, sejam mengajarkan, sejam apakah mengkaji tafsirnya. Ya. Karena Quran ini akan terasa betul. Ya. Kemukjizatannya, keindahannya jika semua bentuk interaksi, semua bentuk ta'amul yang dianjurkan oleh Rasulullah ataupun oleh Al-Quran itu sendiri dilaksanakan. Ya. Ya. Betapapun jika kita masih baru bisa 1 atau 2 interaksi Al-Quran, berniatlah. Ya. Ya, tentu juga tidak dikesampingkan atau tidak direndahkan, ya, tapi jadikan kesadaran kita bertilawah ya membuat kita kesadaran banyak tilawah, ya. Yang dimaksud banyak tilawah adalah ya, siap menghafal, karena hakikat menghafal adalah banyak tilawah, ya. Terlebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak nasihatnya, ya, nggak henti-hentinya ya, mengajak umatnya jangan sampai tidak mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Ya. Ya. Sehingga siapa yang mencintai Rasulullah, ya pasti ketika mendengar hadis-hadis tentang fadhailul Quran, maka insya Allah ya dirinya akan termotivasi berinteraksi dengan Al-Quran, ya, karena melihat sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jika ada orang kafir gara-gara COVID masuk Islam saja, ya, ya apalagi kita yang beriman, ya, ya harus lebih banyak mengikuti petunjuk Rasulullah. Ya, ceritanya ada hadis ya yang berbunyi begini, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yuridul ma'a hatta ya yaghsila yadayhi. Ya, jika kamu bangun tidur, ya maka janganlah dirinya mencemplungkan kedua tangannya ke air kecuali dia harus membasuh dulu, ya. Kecuali dia harus
membersihkan dua tangannya, ya. Kata seorang kafir di Amerika sana, ya, 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 ini hadis luar biasa, ya. Ya. Lagi tidur tuh kan insya Allah tangan ini nggak ngapa-ngapain, ya, ya. Tapi toh Rasulullah menganjurkan agar dicuci dulu sebelum wudhu, ya. Nah, apalagi ketika tangan ini beraktivitas, ya. Oleh karena itu lebih dianjurkan lagi untuk membasuh tangannya, ya. Apalagi lagi pandemi seperti ini, ya. Lebih besar lagi anjuran untuk membasuh kedua tangan, ya. Ya. Ini menjadi satu peristiwa yang disebut dengan i'jaz nabawi, ya, kemukjizatan nasihat dari Rasulullah SAW. Ya. Ya. Baik orang kafir sekarang mau orang kafir dulu, kalau tahu hakikat ucapan Rasulullah SAW, ya, memang akan membuat beriman kepada Rasulullah SAW. Selama di dalam dirinya tidak ada kesombongan, ya, tidak ada rasa, ya, gengsi, ya, ya. Abu Lahab itu termasuk yang meyakini betul kebenaran ucapan Rasulullah, tapi ada gengsi, ya. Saya kan paman, masa paman jadi pengikut ponakan? Kalau mau sebaliknya, ya. Jadi ketika putra Abu Lahab yang bernama Utbah itu menyakiti Rasulullah dengan berusaha meludahi wajah Rasulullah, walaupun Rasulullah menghindar sehingga nggak kena. Akhirnya Rasulullah mengatakan, hati-hati, satu saat kamu akan diterkam binatang buas. Ya. Ya. Kata Utbah ini, wah nggak mungkin saya diterkam binatang buas, saya akan selalu dikawal oleh pengawal-pengawal saya. Ya. Ketika ucapan Rasulullah ini disampaikan ke ayahnya, kata ayahnya, kalau Muhammad sudah bicara nggak akan meleset, ya, cepat atau lambat kamu akan diterkam oleh binatang buas itu, ya. Dan benar peristiwa itu terjadi saat putra Abu Lahab ini melakukan perjalanan menuju ke Syam, ya, di tengah jalan diterkam binatang buas dan tewaslah dia, ya. Ya, jadi syahid bagaimana Abu Lahab sebenarnya meyakini setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah, ya. Begitulah kita harus, ya, melebihi dari keyakinan orang-orang kafir terhadap ucapan Rasulullah, ya. Ya, kalau kita memang cinta kepada Rasulullah, Rasulullah punya nasihat khusus kepada kita. Rasulullah mengatakan Iqra'uz Zahrawain, ya. Ya, bacalah dengan sebanyak-banyaknya, ya, ya, karena kalau udah banyak nggak niat hafal, insya Allah hafal, ya. Ya, Iqra'uz Zahrawain, bacalah Al-Baqarah dan Ali Imran, ya. Ya, karena siapa yang bacaan terhadap Al-Baqarah, Ali Imran sampai diistilahkan Az-Zahrawain, ya, ya, banyak sekali, maka Rasulullah mengatakan fa inna akhdhaha barakah, dijamin hidupnya penuh dengan barokah, ya. Wa tarkaha hasrah, dan siapa yang tidak membacanya dengan banyak, ya, maka akan menjadi satu satu penyesalan nanti di hari kiamat, ya, ya. Oleh karena itu salah satu nama hari kiamat adalah hari penyesalan, wa anzirhum yaumal hasrah, ya. Salah satu penyesalannya, ya, ketika manusia lah nggak hafal 30 juz mungkin bisa dimaklumi, ya, tapi nggak hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, ya, Rasulullah menjelaskan, ya, khawatir hidupmu kurang berkah dan kamu akan menyesal nanti di hari kiamat, ya. Tarkaha hasrah wala tastati'u hal batalah. Begitu juga hafal Al-Baqarah, Ali Imran itu akan menjaga diri manusia dari
kejahatan sihir dari orang-orang yang jahat yang suka mensihir orang-orang yang tidak disukainya. Ya. Kemudian poin yang ketiga, ya, agar kita bisa mencintai Al-Quran, cintailah malaikat. Ya. Maka Allah pun menjelaskan di kehidupan ini adalah orang-orang Yahudi yang membenci malaikat. Ya. Ya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibrila fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ya. Barang siapa memusuhi Allah, ya, gimana bisa cinta Al-Quran, dan memusuhi malaikatnya, wabil khusus mencintai Jibril, maka Allah pun memusuhi mereka. Ya. Tentu ayat ini, ya, makna tersiratnya adalah keharusan mencintai malaikat karena mereka adalah makhluk yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat Al-Anbiya Allah sebut mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan, bal ibadum mukramun. Mereka tidak pernah membantah, la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun, selalu siap siaga melaksanakan perintah Allah. Mereka makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih tanpa futur, ya, bukan seperti kita. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ya. Jadi karena mereka termasuk yang dicintai Allah, maka kita pun diperintahkan untuk mencintai hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seperti hadis di awal yang saya jelaskan tadi, bahwa saat manusia itu mau menyempatkan dirinya itu berarti dia siap mengorbankan waktunya, siap bersabar, ya, bersabar untuk Al-Quran, ya. Disitulah malaikat akan mencintai hamba-hambanya. Wa haffathumul malaikah, ya. Dan malaikat pun turun menaungi hamba-hamba Allah yang sedang berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Sehingga jika terjadi jalinan cinta antara manusia dengan malaikat, yang sarananya akan dilihat oleh malaikat sejauh mana dia mencintai Al-Quran, ya, maka dijelaskan di surat Ghafir, malaikat itu akan selalu mendoakan, ya, manusia, ya, dengan doa-doa yang sangat bervariasi, ya. Didoakan agar diampuni dosanya, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak, ya. Didoakan agar selamat dari api neraka, waqihim adzabal jahim, ya. Didoakan agar masuk surga rame-rame bersama keluarga besarnya, rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ya. Ya, kalau di dunia saja manusia itu kalau bisa ngumpul dengan keluarga besarnya bahagia, maka Allah tidak ingin di akhirat nanti orang beriman itu, ya, masuk surga tapi nggak ngumpul, ya, kurang nikmat. Maka salah satu nikmat surga ngumpul, dan saat di dunia ini jangan sampai kita tidak didoakan oleh malaikat masuk surga dengan kenikmatan yang ngumpul bersama keluarga besar, ya. Sama anak, sama istri, bersama anak cucu, ya, bersama semua yang terkait dengan keluarganya, ya. Kemudian didoakan waqihimus sayyiat, jagalah hamba-hambamu ini dari apa saja membahayakan. Insya Allah jika kita terus bersama Al-Quran, dicintai malaikat, insya Allah tidak mustahil dalam kondisi seperti ini didoakan agar terjaga, ya, dari COVID-19 ini, insya Allah, ya. Sehingga harus menjadi bagian daripada ikhtiar kita, ya.
ikhtiar makanan yang sehat sudah, ikhtiar masker sudah, ikhtiar cuci tangan sudah, dan seterusnya. Jangan sampai ikhtiar dalam bentuk tilawatul Quran tidak dilakukan, ikhtiar banyak ibadah tidak dilakukan, padahal semuanya itu akan menghasilkan doa-doa malaikat agar manusia terjaga. Ya. Kemudian yang keempat, al-muta'abbadu bitilawatihi. Ya. Maka siapa yang mencintai semuanya, insya Allah punya kesiapan untuk beribadah, terutama beribadah dengan Al-Quran, ya, akan lebih mudah lagi. Ya. Maka dengan pemahaman definisi ini, ya, mustahil orang beriman itu memberi waktu untuk Al-Quran dengan waktu sisa atau waktu yang sangat sedikit. Ya. Maka wajarlah jika doa yang diajarkan oleh para ulama itu agar kita bisa bersama Al-Quran di waktu yang lama. Ya. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya. Yang terakhir, agar kita bisa mencintai Al-Quran, ya, mencintai Allah, ya, pelajarilah sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran. Apakah kemukjizatan bahasanya, kemukjizatan dari segi hukumnya, kemukjizatan dari segi ilmu pengetahuannya, apa saja. Ya, jika itu dipelajari, insya Allah kita akan lebih mencintai Al-Quran ini. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, inilah yang bisa kita fahami dari kecintaan dengan Al-Quran sekaligus keutamaan-keutamaannya jika interaksi kita didasari oleh cinta kepada Allah, Rasulullah, para malaikatnya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.